semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Halo Nusa. Pada kesempatan kali ini bersama Kak Uci, kita akan bersama-sama membahas kunci jawaban dari pembelajaran 4 halaman 29, 30, 31, dan 33. Masih di subtema 1 benda tunggal dan campuran, dan tema 9 benda-benda di sekitar kita. Yuk, mari kita simak pembahasannya bersama-sama adik-adik. Untuk pembelajaran 4 ini, pertama kali kita disajikan sebuah gambar adik-adik. Ada gambar pemandangan, yaitu gambar sawah dan sungai, serta ada petani yang sedang bertanam di sawah. Nah, hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai, dan di belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Baiklah, selanjutnya mari kita mengamati adik-adik. Kali ini adik-adik disajikan 4 buah gambar. Kita lihat bersama-sama ya. Ada penampakan gunung, ada penampakan laut, ada penampakan jalan raya, dan ada penampakan daratan di mana petani sedang bercocok tanam. Jadi, ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang tinggal di daerah pantai adik-adik. Ketampakan alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Nah, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Kunci jawaban halaman 29 adik-adik. Adik-adik diminta untuk berdiskusi yang terdiri atas 4 orang anak. Jadi, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang anak. Carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Saat kelompokmu mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarmu. Diskusikanlah hasil informasi yang kalian peroleh, kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Kita lihat ya pembahasannya adik-adik. Ini dia, ada tabelnya. Ada ketampakan alam wilayah daratan dan ciri-cirinya, serta ketampakan alam wilayah perairan dan ciri-cirinya. Kita lihat pertama ya. Ketampakan alam wilayah daratan, pertama dataran rendah. Ciri-cirinya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, ada dataran tinggi, yaitu terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan untuk ketampakan alam wilayah perairan, yang pertama ada rawa dengan ciri-ciri biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Lalu yang kedua ada danau dengan ciri-ciri terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Itu dia ya adik-adik. Lanjut. Ketampakan alam wilayah daratan selanjutnya adalah gunung dengan ciri-ciri memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut adik-adik. Selanjutnya ada pegunungan dengan ciri-ciri mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Terakhir ada tanjung dengan ciri-ciri tanahnya menjorok ke laut. Selanjutnya ada ketampakan alam wilayah perairan, yaitu sungai dengan ciri-ciri bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Lalu ada teluk dengan ciri-ciri dibatasi oleh daratan pada ketika sisinya dan menjorok ke daratan. Selanjutnya ada selat, lautnya sempit dan berada di antara 2 pulau. Itu dia ya adik-adik, ciri-ciri dari ketampakan alam wilayah daratan dan perairan. Selanjutnya adik-adik kita minta untuk membaca sebuah teks. Kali ini teksnya berjudul Adaptasi Masyarakat Terhadap Ketampakan Alam Sekitar. Nah, silakan dibaca ya adik-adik dan dipahami mengenai adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Kita masuk kunci jawaban halaman 30 adik-adik. Berdasarkan bacaan yang telah adik baca sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda-beda. Air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Nah, kali ini dapatkah adik-adik membedakan antara air laut dengan air pegunungan? Tuliskan pada kolom berikut.
Ini pembahasannya ya adik-adik, perbedaan air laut dengan air pegunungan. Kita lihat dulu air laut. Pertama, rasanya asin. Kedua, air berasal dari sungai. Ketiga, berada di laut atau lautan. Keempat, tidak bisa langsung diminum. Kelima, air laut dapat mengkristal. Lalu bagaimana dengan air pegunungan? Yang pertama, rasanya tawar. Yang kedua, air berasal dari mata air. Yang ketiga, berasal dari daerah pegunungan. Keempat, bisa langsung diminum. Kelima, air pegunungan tidak dapat mengkristal. Itu tadi perbedaan antara air laut dengan air pegunungan. Kita masuk kunci jawaban halaman 31. Kali ini adik-adik diminta untuk memperhatikan iklan. Yang pertama, ada iklan depot air isi ulang bernama Aquada. Lalu ada juga iklan menerima pemasangan depot isi ulang air mineral Aceng gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik diberikan sebuah pertanyaan untuk dijawab. Pertanyaannya, apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-temanmu. Tuliskan juga pendapatmu pada kolom berikut. Nah, itu dia pertanyaannya adik-adik. Lalu apa jawabannya? Gambar iklan pertama menunjukkan sebuah produk air isi ulang bernama Aquada yang memiliki keunggulan produk berupa air tersebut diproses melalui 3 tahap makrofiltrasi dan 5 tahap mikrofiltrasi. Itu ya iklan pertama. Sedangkan pada iklan kedua menjelaskan tentang penawar jasa pemasangan depot air isi ulang Aceng Pro. Aceng Pro melayani pemasangan depot air isi ulang yang berada di dalam maupun luar kota. Aceng Pro juga melayani jasa pemasangan depot air yang siap pakai dan siap jual. Jadi bedanya iklan pertama itu menjual produk air isi ulang, iklan kedua menawarkan jasa pemasangan depot air isi ulang. Itu ya adik-adik. Nah, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu daerah lainnya berbeda-beda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Coba adik-adik lihat pada gambar tersebut, apa yang dilakukan orang-orang pada gambar tersebut. Nah, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan yang bersih dan nyaman. Itu ya adik-adik. Jadi hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar sebelumnya mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Oke adik-adik, kita masuk kunci jawaban halaman 34 atau yang terakhir adik-adik. Nah, adik-adik diminta untuk berlatih. Apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Tuliskan pada kolom berikut. Kira-kira apa manfaat hidup rukun nih adik-adik? Manfaat hidup rukun antara lain pertama, hidup rukun dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, hidup rukun dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Ketiga, hidup rukun dapat menjaga tali silaturahmi menjadi lebih erat. Keempat, hidup rukun dapat menyenangkan hati dan pikiran. Kelima, hidup rukun dapat menjadikan hidup lebih harmonis. Itu dia ya adik-adik, manfaat dari hidup rukun. Nah adik-adik, kegiatan kita yang terakhir adalah merenungkan. Kali ini adik-adik diminta untuk merenungkan kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? Tuliskan pada kolom berikut. Kita lihat ya adik-adik apa kira-kira manfaatnya. Hari ini saya telah belajar tentang kenampakan alam daratan dan perairan Indonesia, aksi masyarakat terhadap lingkungan dan hidup rukun. Manfaat pembelajaran yang telah saya ikuti adalah saya menjadi lebih tahu tentang kenampakan daratan dan perairan Indonesia serta tentang hidup rukun. Gitu ya adik-adik.
Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kunci jawaban pembelajaran 4. Kita jumpa lagi pada video berikutnya adik-adik. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya adik-adik. Semangat belajar, sampai jumpa.